Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari PPh umum untuk pasal-pasal berikutnya. Nah, ini alurnya mengikuti baik dari RPS maupun penjelasan dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oke ya. Nah, ada 6 poin yang kita bahas di sini, dan sebenarnya ini sudah ada yang beberapa dibahas di pertemuan yang kemarin. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke transaksi yang dikenakan PPh final, kita masuk ke pembahasan lanjutan UU 36 tahun 2008. Ya, kemarin terakhir sampai di pasal 4, sekarang kita masuk ke pasal 5 ayat 1. Nah, di pasal 5 ayat 1 kita masih membahas mengenai pajak bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini kan artinya kemarin kan menjadi salah satu dari subjek pajak. Nah, sesuai dengan yang PPT kemarin bahwa BUT ini adalah subjek pajak yang LN luar negeri ya. Nah, sekarang kemarin udah kita bahas jenis-jenisnya BUT yang sudah ada. Nah, sekarang objeknya BUT itu apa ya? Kemarin kan kita baru bahas mengenai objek pajak untuk dalam negeri, ya kan? Oke. Nah, objek pajak yang untuk dalam negeri, ya kan? Penghasilan, jenis-jenis penghasilannya. Nah, sekarang bagaimana BUT itu objek pajaknya yang dikenai apa saja. Yang pertama penghasilan ya tentunya. Penghasilannya siapa? Penghasilan usahanya BUT dan harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT. Oke, jelas ya. Jadi yang memang BUT yang berdiri, yang memiliki cabang di Indonesia, penghasilannya dari kegiatan usahanya. Yang kedua bisa jadi penghasilan kantor pusatnya BUT gitu loh. Kalau BUT kan kemarin entah itu kantor manajemen, pabriknya, cabangnya lah istilahnya gitu ya. Tapi juga penghasilan kantor pusatnya, jadi perusahaan intinya BUT itu juga bisa jadi objek pajak ketika dia melakukan usaha, kegiatan, yaitu penjualan barang ataupun jasa yang dilakukan di Indonesia. Artinya ada transaksi dengan pengiriman ke Indonesia gitu ya. Jadi memang transaksinya yang terjadi di Indonesia. Maksudnya misalkan ada buyer yang membeli bukan ke BUT-nya tapi ke kantor pusatnya langsung, itu juga dikenakan pajak ya. Karena apa ya? Sebenarnya intinya konsepnya sama, dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia ya, dan sejenis dengan yang dilakukan BUT. Tapi sejenis ya, artinya tuh kegiatan operasionalnya itu sejalan dengan kegiatan peroperasionalnya BUT. Misalkan BUT itu memang bergerak di bidang manufacturing, ya sama gitu ya, bukan beda hal gitu ya. Konteksnya adalah memang untuk operasional yang sama. Nah, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ya, jadi pengenaannya pasal 26. Kalau yang mengenai BUT tadi, di pasal 26 itu yang dikenakan terhadap BUT. Jadi kalau pajak luar negeri itu pasal 26 ya, maksudnya kayak gitu. Jenis pajaknya untuk SPLN itu pasal 26, nanti macam-macam jenisnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Arctic.co didirikan dan berkedudukan di luar negeri dan punya BUT di Indonesia. Nah, dia Arctic dan Co melakukan penjualan casis bus di Indonesia. Jadi artinya kayak tadi kasusnya, dia yang jualan bisa BUT-nya dan juga kantor pusatnya juga melakukan penjualan di Indonesia. Selama tahun 2012 penjualannya 3,5 miliar dan BUT-nya 8,25, juga melakukan penjualan mesin bis senilai 1,525. Oke. Nah, BUT-nya tidak menyediakan produk tersebut, jadi tidak sejalan. Yang 1 miliar 525 juta ini tidak sejalan dengan BUT-nya, tidak memenuhi kriteria yang ini sejenis dengan yang dilakukan BUT gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya berapakah nilai objek
pajak penghasilan BUT milik artik.co. Yang pertama adalah berarti yang memenuhi kriteria ini, baik dari penghasilan BUT maupun penghasilan kantor pusat yang dilakukan di Indonesia dan sejenis dengan BUT itu adalah objek pajak penghasilan BUT. Maka ada 2, 3,5 miliar dan 8,25 miliar. Jadi 11,75 miliar. Paham ya? Yang ini nggak dimasukkan, kenapa? Karena nggak memenuhi kriteria yang sejenis. Lanjut, Berka Incorporation berkedudukan di luar negeri dan memiliki BUT di Indonesia. Dia melakukan perjanjian langsung untuk membayar royalti paten sebesar 2,75 ya. Jadi nggak cuma barang ya, tapi jasa juga bisa. Kemudian dalam kontrak dipersyaratkan bahwa Kemenkes wajib menggunakan jasa dari BUT-nya secara terpisah, yaitu 325 juta. Maka objeknya adalah sama, kantor pusat dan BUT totalnya sekian. Nah, terus kemudian kalau itu tadi dari sisi objek ya, ingat bahwa yang dikenakan pajak itu adalah penghasilan kena pajak. Kalau dalam konteks pribadi, penghasilan kena pajak itu kan caranya ngitung penghasilan bruto dikurangi iuran-iuran ya kan, dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak bagi orang pribadi, dapat sama dengan penghasilan kena pajak. Itu yang dikalikan tarif pajak yang kemarin kita bahas di kelas gitu ya. Nah, tapi bagi badan yang namanya penghasilan kena pajak itu sama kayak teman-teman pas ngitung di laba rugi. Nah, sebentar ya, saya bukain Excel-nya. Jadi misalkan kalau teman-teman ngitung di laba rugi itu kan ini. Misalkan ini ada pendapatan dikurangi beban ya, entah itu HPP, laba kotor dan sebagainya. Intinya ini laba bersih ya. Nah, ini kalau di laba rugi di operasional perusahaan kan seperti ini. Tapi untuk kepentingan perpajakan, tidak semua pendapatan dan tidak semua beban yang terjadi di perusahaan itu boleh menjadi objek pajak ya, kalau konteksnya pendapatan ya. Intinya gini, objek pajak nanti orang pribadi lagi. Dan tidak semua beban boleh dikurangkan. Penghasilan bruto itu atasnya. Ya. Kayak gini konteksnya, intinya. Ya. Artinya tidak semua laba bersih langsung dikalikan dengan tarif pajak. Nah, artinya apa? Perpajakan memiliki bagi badan ya ini ya. Nah, bagi badan, bagi peraturan perpajakan memiliki peraturan tersendiri, yaitu adalah di sini dikatakan penghasilan bruto ya. Apa bedanya dengan pendapatan ya? Bedanya adalah penghasilan bruto ini harus sesuai dengan sesuai dengan yang jadi objek pajak. Oke. Nah, beban di sini harus sesuai dengan yang jenis beban yang dapat dikurangkan menurut aturan. Nah, di sini adalah penghasilan
pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini baru dikalikan dengan tarif. Nah, jangan lupa konsep seperti ini ya. Nah, sama sebenarnya mau badan atau OP sih. Ya, artinya kalau mekanismenya pendapatan beban sih itu namanya badan. Kalau OP iuran-iuran gitu ya. Tuh, jadi kayak gini. Ya, jadi beda. Jadi ada perbedaan aturan menurut PSAK dengan menurut perpajakan. Gitu. Jadi makanya nanti kalau kita pas bahas pajak badan itu ada namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi disesuaikan gitu ya. Nah, sama juga untuk penghasilan BUT. Untuk expense-nya BUT. Nah, untuk expense-nya BUT ada beberapa hal. Penghasilan BUT tidak boleh dikurangi dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan induk perusahaan. Jadi, beban yang boleh dikurangkan di BUT ya memang beban-beban yang memang terjadi di BUT. Dia nggak boleh dikurangkan dengan beban yang terjadi di kantor pusat. Nah, kemudian pajak induk perusahaan pusatnya tadi dan badan lain tidak boleh dikreditkan dengan pajak bentuk usaha tetap. Jadi pajaknya terpisah. Untuk kantor pusat dan BUT pajaknya sendiri-sendiri, nggak boleh dikreditkan tuh nggak boleh dikurangi gitu loh. Gitu ya, jadi memang terpisah ya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya 3M. Jadi pada intinya 3M ini bersifat dapat dikurangkan. Kalau tadi mengacu ke Excel-nya, beban yang boleh dikurangkan atau deductible yang sesuai dengan aturan perpajakan adalah beban atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu 3M yang boleh dikurangkan dalam aturan perpajakan. Logikanya gimana? Logikanya begini. Kalau kita ngomongin pendapatan, ya seperti konsep di akuntansi ya, kita kalau mengurangi beban yang boleh dimasukkan di dalam beban operasional perusahaan itu adalah beban yang memang berfungsi untuk menghasilkan pendapatan. Ya kan? Kita ngeluarin sesuatu, pengorbanan yang tujuannya untuk mendapatkan pendapatan gitu loh. Ya, jadi nggak boleh yang ngeluarin sesuatu yang nggak sesuai dengan pendapatan. Tujuannya adalah to collect atau to generate revenue gitu ya, untuk kita mendapatkan revenue-nya. Nah, untuk itu konteks di perpajakan lebih detailnya adalah baik itu mendapatkan, jadi mendapatkan tuh artinya kita ngeluarin biaya tujuannya untuk mendapatkan penghasilan ya, biasanya misalnya manufaktur ya kita ngeluarin biaya bahan gitu ya, tenaga kerja dan lain sebagainya untuk dapat memproduksi sesuatu dan produksi itu nanti untuk dijual gitu. Kalau jasa ya ngeluarin untuk jasa. Jadi HPP-nya baik administrasi maupun penjualannya 3 poin itu adalah untuk mendapatkan. Terus yang kedua untuk menagih ya. Jadi nggak cuma sekedar mendapatkan. Menagih itu artinya ketika pembayaran bersifat tidak tunai, maka kita lakukan dengan penagihan dan pemeliharaan gitu ya. Pemeliharaan itu artinya kayak untuk retain customer gitu ya, agar pihak lain tuh tetap connect ke perusahaan kita gitu, itu juga bisa. Jadi hal-hal yang terkait dengan penghasilan intinya kayak gitu ya. Nah, apa aja yang boleh dikurangkan gitu ya? Oke, kita lihat. Ini nggak cuma untuk sekedar BUT ya, tapi semuanya nanti saya tambahin slide untuk masalah deductible expense untuk badan ya. Ini semuanya, nggak hanya BUT. Nah, yang pertama biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Tadi saya bilang ya, jadi yang terkait dengan kegiatan usaha. Jadi operasional perusahaan itu bergerak di bidang apa? Misalkan manufaktur berarti ada pembelian bahan baku, tenaga kerja, bunga, sewa, royalti, perjalanan dinas ya. Perjalanan tetap terkait dengan usaha, biaya pengolahan limbah, premi, asuransi ya.
biaya promosi, biaya administrasi, dan pajak selain penghasilan. Paham ya, pajak selain penghasilan. Jadi di luar pajak penghasilan, karena penghasilannya nanti baru dihitung di sini gitu ya, itu boleh dikurangkan untuk mengurangi PPN ya, misalkan selain penghasilan boleh mengurangi penghasilan bruto. Ada biaya depresiasi tapi berdasarkan undang-undang pajak ya. Jadi nanti kita bahas penyusutan fiskal itu gimana. Dan kalau penyusutan itu untuk aset tetap ya, kalau amortisasi untuk aset tidak berwujud ya, ini berwujud, ini tidak berwujud. Kemudian yang boleh lagi iuran kepada dana pensiun ya, yang kemarin yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan itu boleh mengurangi. Ini bagi pemberi kerja loh ya. Kemarin kan kita bahasnya dari sisi pribadi gitu ya. Jadi pemberi kerja yang ngeluarin uang untuk bayari angsuran atau iuran pensiun pekerjanya itu boleh mengurangi penghasilan bruto. Kalau kemarin berarti dari sisi pekerja kan kamu dapat tambahan penghasilan. Nah, tambahan penghasilan itu tidak dimasukkan menjadi objek pajak, ya kan? Iuran. Jadi tambahan penghasilannya. Nah, terus yang selanjutnya adalah boleh mengakui kerugian karena ada penjualan dan pengalian harta. Penjualan atau pengalian harta itu bagaimana? Nanti dijawab gitu ya. Jadi intinya adalah penjualan, kita mau jual aset kita atau kita mau menukar aset kita dengan hal lain. Misalkan dengan modal gitu ya. Ada kerugiannya gitu, itu beban kerugiannya boleh dikurangi untuk penghasilan bruto. Kemudian ketika kita transaksinya menggunakan mata uang asing, ada kerugian penurunan nilai selisih kurs boleh dikurangkan ke biaya penghasilan bruto. Ke penghasilan bruto. Biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia boleh, beasiswa, magang pelatihan boleh. Piutang yang nyata tidak dapat tertagih boleh ya. Beban, jadi kalau di akuntansi ini namanya biaya kerugian piutang atau nama ininya biasanya kalian nulisnya saya ingat bad debt expense ya, bad debt expense itu boleh. Nah, tapi ada persyaratannya, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial ya. Jadi ada di laporan laba rugi komersial daftar piutang yang tidak dapat ditagih telah diserahkan ke Ditjen Pajak. Jadi ada total berapa piutang yang nggak tertagih, siapa nasabahnya itu dilaporkan juga, ada datanya. Ada juga telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri. Biasanya ini ketika memang customer kita tuh sedang mengalami kerugian dan lain sebagainya, kita menghapuskan piutang gitu ya. Atau ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang dan telah diterbitkan dalam penerbitan khusus. Jadi misalkan diterbitkan dalam media dan sebagainya. Nah, ini bedanya apa dengan PSAK? Kalau PSAK kan kalian boleh mencadangkan piutang. Kalau ini nggak boleh dipajak. Yang boleh dikurangi bebannya adalah yang benar-benar tidak tertagih. Yang benar-benar utangnya kamu hapus. Ya, kalau di akuntansi kan boleh bad debt expense pada allowance for doubtful account ya, kalau di intermediate itu. Tapi kalau di akuntansi yang namanya allowance, cadangan, itu nggak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto gitu ya. Terus kemudian sumbangan, nah kayak sumbangan bencana nasional ini harus ditetapkan pemerintah dalam PP sebagai bencana nasional. Jadi nggak boleh asal nyumbang bencana gitu, kita kurangkan di penghasilan tuh nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan peraturan bahwa musibah itu adalah bencana nasional ditetapkan oleh pemerintah dalam PP ya. Sumbangan infrastruktur sosial, jadi sebenarnya kayak kita mau nyumbang, perusahaan nyumbang masjid gitu ya, nyumbang dana sosial gitu, itu harus berbentuk infrastruktur, tidak hanya sekedar memberikan uang. Itu nggak boleh diakui dalam aturan perpajakan ya. Fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, jadi harus detail sesuai dengan PP. Jadi nggak boleh asal perusahaan ngasih sumbangan itu boleh diakui.
Jadi pada intinya kayak CSR itu ya, kita ngomongin sumbangan dianalogikan dengan CSR. Nah ini nanti kita lebih bahas detailnya pas badan sih, nanti aja ya. Saya memberi tahu teman-teman bahwa pada intinya kalau ngasih sumbangan itu harus pakai aturan. Jadi misalkan bencana nasional, penelitian dan pengembangan yang diatur. Terus sosial itu nggak boleh cuma sekedar nyumbang 100.000, 200.000 nyumbang, tapi bentuknya infrastruktur gitu ya, kita bangunkan. Nah itu baru boleh ya, fasilitas pendidikan. Makanya kalau kamu lihat misalkan Bank BRI, BRI peduli bangunkan masjid gitu ya, bangunkan apa gitu kan, jelas dia di branding BRI bentuknya infrastruktur yang aset tetap khusus gitu loh. Pendidikan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga dan sebagainya. Paham ya maksudnya ya? Nah, nanti bisa dilihat di sini. Nah, beberapa aturan khusus atas biaya 3M adalah ini terkait penghasilan dengan objek pajak. Biaya 3M yang dikeluarkan terkait penghasilan yang dikenai pajak final ya, yang kemarin kita bahas, atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dibebankan. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya untuk mendapatkan penghasilan yang final, misalkan penghasilan yang dikenai pajak final tuh kayak kemarin kayak pendapatan bunga gitu-gitu ya, dividen ya, yang langsung dikenai pajak, dipotong pajak langsung, beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan itu tuh nggak boleh dikurangkan dalam deductible expense. Jika diketahui biaya secara total, perhitungan 3M yang dapat dibebankan atau tidak tetap berdasarkan rata-rata atau prorata berdasarkan proporsi penghasilan. Jadi kalau memang penghasilan nggak bisa diidentifikasi secara detail, maka proporsi aja. Misalkan nanti proporsi penghasilan finalnya 10%. Jadi beban yang boleh dikurangkan ya nanti proporsinya 10. 90% yang 10% nggak boleh karena terkait dengan pajak final gitu ya. Contohnya, suatu perusahaan PT Mulia punya 600 miliar, beban yang dapat dikurangkan 400 miliar deductible-nya. Dari 600 miliar itu, yang 100 miliar tuh untuk penghasilan final, maka berapakah PKP-nya? Maka caranya adalah 500 ya, 600 dikurangi 100 itu adalah yang penghasilan bruto yang dimaksud ya, dikurangi sama harusnya 450, tapi kan ada proporsi penghasilan final, maka caranya adalah 500 per 600 ya, proporsional kali 450. Jadi yang dapat deductible expense-nya adalah 375. Itu adalah penghasilan kena pajak bagi PT Mulia. Paham ya? Jadi penghasilan final. Final tuh langsung dikenakan pajak. Gitu ya. Misalnya kita dapat penghasilan atas sewa itu juga final gitu ya. Sewa final ya kayak nggak salah. Dividen yang kena pajak, bunga bagi hasil dari surat berharga, nah itu ya. Nah terus pasal selanjutnya adalah mengenai kompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugian ini adalah ketika perusahaan mengalami rugi, ini kan nggak dikenakan pajak. Paham ya? Perusahaan itu kena pajak ketika dapat laba. Laba yang dikonversi jadi penghasilan kena pajak. Kalau dia rugi, ya nggak bayar pajak. Wong rugi kok, wis rugi kok kon bayar pajak. Nah, maka dari itu kompensasi kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan sampai 5 tahun gitu ya. Jadi artinya kalau pas laba itu bisa nutup rugi-rugi tahun sebelumnya. Jadi ketika kemarin rugi terus sekarang laba, nggak langsung laba mabedunduk. Sekarang itu dikenakan tarif untuk penghasilan kena pajak, tapi boleh dikompensasikan, menutup kerugian yang kemarin dulu. Gitu ya. Misalkan tahun 2011 rugi 1,7 miliar. Ini rugi 2012 825 miliar. Baru laba tahun 2013 215 juta dan rugi lagi laba lagi tahun sekian. Ya. Nah, jika perusahaan mengalami laba senilai 1,95 miliar tahun 2017, maka berapakah PKP tahun 2017? Nah, coba kita lihat. Nah,
Jadi kalau 2017 kita tarik mundur tuh 5 tahun tuh berapa? 2016, 15, 14, 13, dan 12. Ya, 5 tahun ke belakang. 16, 15, 14, 13, dan 12. Nah, di 2013. Nah, berarti kompensasinya yang boleh dikurangkan berarti selama 5 tahun ke belakang. Jadi kalau 2017 berarti dapat labanya sekian 1,975 dikurangi sama 902.500 itu adalah rugi fiskal yang boleh dikompensasikan, yaitu dari 825 plus 65 plus 12.500. Jadi PKP tahun 2017 adalah 1,072500. Jadi rugi yang boleh dikompensasikan sampai 5 tahun ke depan itu adalah totalnya sekian. Ya, jadi yang rugi sebelumnya yang tahun 2000 berapa tuh? 11 itu nggak boleh dikompensasikan karena sudah lebih dari 5 tahun. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya PMK-nya, ini sudah kita bahas. Nah, untuk anak yang belum dewasa, jadi ngikut penghasilan orang tuanya, mekanismenya penggabungan berlaku umum tanpa mempertimbangkan dari mana sumber penghasilan tersebut. Jadi intinya menambah penghasilan orang tuanya. Batasan usianya dikatakan syarat anak yang belum dewasa adalah berusia 18 tahun. Jadi dan belum pernah menikah. Jadi kadang-kadang ada anak kecil yang yang sudah mendapatkan penghasilan itu masih digabung orang tuanya, dilaporkan ya karena batasnya sekian. Nah, terus kemudian yang selanjutnya memahami PPh final sudah kita bahas kemarin, cek slide di pertemuan 2. Yang selanjutnya pengalihan harta, tadi sedikit kita singgung. Jadi intinya pengalihan harta tuh secara fisik beralih gitu ya, bisa dijual, bisa diserahkan ke pihak lainnya. Pada intinya adalah pemindahan kekuasaan. Nah, ini merupakan objek pajak sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Nah, kapan menjadi objek pajak ketika dia dialihkan gitu ya? Pada intinya adalah ketika ada keuntungan dari pengalihan aset tersebut, aset atau harta tersebut. Yang pertama adalah keuntungan karena pengalihan sebagai pengganti saham. Jadi misalkan perusahaan melakukan investasi untuk mendapat investasi ya, berarti kan dia bukan menambah modal, dia melakukan investasi. Bagi perusahaan yang dilakukan investasi kan menambah modalnya. Nah, tapi dia nggak nyetor uang, tapi nyetor aset, kan boleh kan? Maka dari itu, misalkan dia punya nyetor kendaraan, seharusnya dinilainya tuh pakai harga ini kan, menilainya kan yang seharusnya dikeluarkan dibandingkan nilai bukunya, ya kan? Kan ada kelebihannya nilai buku dibandingkan yang diakui sebagai modal di perusahaan terkait, maka ada keuntungan. Nah, keuntungannya itulah adalah objek pajak, ya. Kemudian keuntungan pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dana ini hampir sama 1.1 dan 2. Terus misalkan ada likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, dan sebagainya itu juga ketika ada keuntungannya loh. Kalau dia rugi artinya dinilai di bawah nilai bukunya, nggak kena objek pajak ya. Jadi kalau keuntungan karena pengalihan harta, dapat hibah, kita yang bukan mengalihkan tapi kita mendapat pengalihan harta dari hibah, bantuan, sumbangan, itu keuntungannya dikenakan objek kecuali ketika diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Adalah misalkan kita ngasihnya 1 derajat itu cuma 1 ke bawah ya, anak gitu ya, nggak boleh ke samping, jadi lurus tuh hanya orang tua ke anak, gitu, bukan ke ipar gitu, bukan ke menantu gitu ya, harus lurus. Nah, dan juga ke badan keagamaan, pendidikan, sosial dan sebagainya itu tidak dikenakan objek pajak walaupun
kan namanya juga sumbangan sih ya, jadi nggak ada penilaian keuntungan gitu. Walaupun di pihak yang sosial itu pasti diakui nilai asetnya, tapi tidak dikenakan pajak dari keuntungan tersebut. Keuntungan penjualan ya, penjualan sebagian atau seluruh hak penambangan dan sebagian di pertambangan itu juga dikenakan pajak. Nah, terus selanjutnya bagaimana aspek akuntansi dan perpajakan pada revaluasi aktiva. Nah, teman-teman diingat-ingat kembali bagaimana melakukan revaluasi aktiva, penilaian kembali aktiva di perusahaan. Nah, ini diingat-ingat lagi akuntansinya ya, di akuntansi intermediate bahwa perusahaan kalau di PSAK itu bisa melakukan penilaian kembali pada suatu kelompok aset gitu ya, yang dipilih di kebijakan. Nah, tujuannya apa sih melakukan penilaian kembali ketika nilai aset ini mengalami peningkatan gitu ya, tidak apa ya, yang lebih dibandingkan dengan harga bukunya gitu. Jadi nggak hanya sekedar perolehan. Jadi kan kalau kita aset kan biasanya ngitungnya pakai harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, ya kan? Nah, tapi ketika nilai aset tersebut mengalami peningkatan yang tinggi, maka dianjurkan untuk melakukan revaluasi. Kalau di PSAK, revaluasi itu tidak harus dilakukan per tahun. Silahkan ditinjau judgement perusahaan untuk menentukan kapan dilakukan revaluasi. Nah, ketika di aturan perpajakan berdasarkan pasal 19 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008, jadi Menteri Keuangan itu berwenang menetapkan aturan tentang penilaian kembali aktiva dan ada beberapa faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena ada perkembangan harga. Kenapa? Misalkan tanah yang awalnya di tempat yang tidak bernilai jual tinggi, terus samping-sampingnya sudah dibangun, kan nilainya jadi meningkat tinggi, harus direvaluasi kembali. Terus bangunan yang awalnya juga di tempat yang nggak begitu ini, sekarang jadi prospektif gitu ya. Nah, itu juga bisa dinilai kembali dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada PMK nomor 3 tahun 2008 tentang penilaian. Nah, untuk tujuan perpajakan harus memenuhi semua kewajiban pajaknya. Dan penilaian ini dilakukan oleh jasa penilai atau appraisal. Jadi ini ada kantornya. Kalau di audit namanya kantor akuntan publik, kalau ini namanya KJPP, kantor jasa penilai. Ini ada profesinya dan harus tersertifikasi. Gitu ya. Nah, silakan nanti dibaca. Dan KJPP yang menilai ini juga harus terdaftar, harus berizin pemerintah Kementerian Keuangan. Oke. Tarifnya ketika ada kenaikan nilai tetap ya, kalau ada selisih nilai revaluasi dan nilai buku ada pajak sama keuntungan tadi ya, itu dianggap atau kenaikan nilai aset tuh 10% gitu ya. Nah, nanti gimana cara nyusutinnya gitu ya, dasarnya pakai nilai yang ada di tadi ya revaluasi, jadi pakai nilai yang baru gitu. Nanti dihitung semenjak bulan dilakukan penilaian kembali, jadi proporsional gitu ya. Nah, ada beberapa ketentuan lain. Kalau di perpajakan diatur ya, kalau tadi di akuntansi PSAK itu di judgement terserah perusahaan, tidak ada aturan detailnya. Kalau di sini di PMK ini dikatakan bahwa maksimal 5 tahun sekali sih, tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka 5 tahun terhitung sejak evaluasi terakhir. Gitu ya, jadi nggak boleh 10 tahun kemudian baru dievaluasi kembali kalau memang aset tersebut mengalami peningkatan nilai. Itu ya, nanti untuk tarif-tarifnya bisa kita lihat. Nah, terus kemudian aspek akuntansi dan perpajakan pemberian saham bonus ya. Nah, apa sih saham bonus? Adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Jadi, perusahaan membagi pemegang sahamnya itu memberi saham gitu ya, secara cuma-cuma, bonus gitu ya. Nah, sebenarnya definisi saham bonus ini yang dimaksud adalah sama kayak bentuknya dividen sih gitu loh. Saham bonus berdasarkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, saham bonus merupakan dividen saham, ya kan? Nah, bagian dari dividen saham, ya. Jadi bentuknya tuh sebenarnya dividen. Nah, bisa dari saldo laba perusahaan. Sorry, ini apa ya? Kita hapus. Saham bonus yang bukan merupakan dividen saham berasal dari agiu saham, ya, dan unsur ekuitas lainnya. Jadi menurut pajak, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari agiu saham. Jadi termasuk dalam definisi dividen. Gitu ya. Tanpa penyetoran itu artinya kita dapat lembar saham, kita nggak melakukan penyetoran. Gitu ya. Sebenarnya itu adalah kelebihan dari agiu saham kita, tapi diwujudkan dalam bentuk lembar saham. Nah, itu kategorinya sama kayak dividen. Ya, tapi dividen dalam bentuk saham, bukan dividen dalam bentuk kas. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana tarif pajak dividen? Nah, ada dividen yang asal ya, ini asalnya dalam negeri dan ada yang luar negeri. Kalau dalam negeri, ini WP badan, ada yang OP. Kalau badan, ada 2 kriteria. Kalau kepemilikannya, ya misalkan saya dapat dividen dari perusahaan yang saya miliki sahamnya lebih dari 25%, maka nggak kena PPh, nggak kena pajak. Oke, tapi kalau saya punyanya kurang dari 25%, kena PPh 23, 15%. Tapi kalau orang pribadi, misalkan saya individu, orang pribadi, mendapatkan dividen, saya main saham sendiri, maka dikenai PPh final 20%. Terus kalau dari luar negeri bagaimana? Baik badan maupun OP ini kena pasal 17 UU PPh. Jadi menambah pendapatan. UU PPh itu gimana ya? Ada prosentasenya. Gitu ya. Nanti dicek di UU PPh. Nah, tapi di UU yang terbaru, UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2001 yang kemarin rame-rame itu, dividen ini ada perubahannya. Jadi pemerintah berusaha memberi kayak stimulus untuk perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Salah satunya adalah adanya penghapusan pajak atas dividen untuk meningkatkan investasi karena kita sedang mengalami perlambatan ekonomi. Maka di UU yang terbaru ini, ya, jadi di tahun 2021 disahkan bahwa dividen ini nggak dikenain pajak yang dalam negeri, baik WP maupun OP. Tapi ya, bagi yang berasal dari luar negeri, kalau minimal dividen yang didapatkan diinvestasikan kembali ke dalam negeri sebesar 30%, maka dia nggak kena pajak. Gitu. Ya. Nah, kenapa kok nanti kita bahas UU Cipta Kerja ya? Yang penting Anda paham dulu undang-undang awalnya. Kita nggak bisa langsung bahas UU Cipta Kerja kalau Anda belum paham undang-undang awalnya. Oke. UU Cipta Kerja ya. Jadi itu tadi yang tahun 2021 Februari atau Januari baru disahkan. Oke. Nah, sekarang setelah kita tadi memahami pendapatan, beban, penghasilan bruto, beban dan sampai di sini ya tadi beban yang dapat dideductible, maka kita memahami penentuan baik dari penghasilan bruto dan pengurangan biaya. Kalau tadi kita bahas yang deductible, sekarang kita bahas yang non-deductible. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi yang boleh dikurangkan, sekarang yang nggak boleh apa? Nah, yang nggak boleh adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible meliputi yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kalau kita bagi dividen tadi ya, laba kita bagi ke investor kita, itu nggak bisa dikurangkan gitu loh. Ya, jadi itu tidak termasuk beban kita. Nanti itu kan laba yang dikurangkan kan laba ditahan atau di terakhir toh. Nah, itu nggak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak kita. Oke, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi apapun nggak boleh, kan tadi 3M, ya kan? Baik itu untuk pemegang saham, sekutu, anggota,
anggota sekutu itu nggak boleh juga, ya. Terus yang C, pembentukan dana cadangan. Tadi saya bilang cadangan apapun tuh nggak boleh kecuali yang boleh ini. Kayak tadi saya bilang, cadangan apa? Cadangan kerugian piutang itu nggak boleh dikurangkan. Yang boleh hanya yang tidak tertagih. Nah, kecuali untuk siapa? Untuk perbankan, jenis usaha tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau bank itu ada aturan dari OJK untuk membentuk cadangan kredit yang tidak tertagih, itu boleh, tapi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, gitu ya. Jasa asuransi boleh, biasanya lembaga keuangan dan perbankan itu boleh. Jaminan sosial BPJS boleh, LPS, lembaga penjamin simpanan boleh. Reklamasi pertambangan dan sebagainya, ini yang boleh cadangan ini. Kenapa? Karena memang itu ditetapkan dalam undang-undang. Logikanya proporsi terjadinya itu untuk kehati-hatian. Tapi kalau untuk perusahaan yang dagang, dia bukan tujuannya untuk ngutangi gitu ya. Tujuannya itu untuk operasional, mendapatkan pendapatan, sehingga biaya yang boleh dikurangkan hanya yang enggak terbayar, bukan yang cadangan. Nah, premi asuransi kesehatan, kecelakaan, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi itu nggak boleh dikurangkan dalam dalam mengurangi penghasilan bruto. Gitu. Kalau kita iuran ya, asuransi yang kita bayar pribadi itu nggak boleh. Ya, kemarin kalau konteksnya kemarin pemberi kerja ya. Oke. Penggantian imbalan ini bentuk natura dan kenikmatan. Nah, ini nggak boleh ya. Misalkan kita ngeluarin uang yang berbentuk natura dan kenikmatan. Loh, Bu, tadi kok boleh, ini kok nggak boleh gitu ya. Kita lihat dulu. Misalkan kita memberikan kenikmatan bagi sebagian pihak gitu ya. Misalkan kita memberi kenikmatan untuk direksi kita main golf gitu, itu nggak boleh, nanti ada keterangannya kayak gini. Nah, natura yang diberikan atas pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu yang terkait dengan bla 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 itu nggak diperbolehkan gitu ya. Nah, kecuali kalau boleh itu penyediaan makanan dan minum bagi seluruh pegawai itu diberi natura makanan dan minuman, itu boleh dikurangkan, tapi ini hanya untuk kelompok tertentu ya nggak boleh gitu loh. Jadi tujuannya untuk 3M tadi kembali. Dianggap kalau hanya memberi ke kelompok tertentu itu bukan 3M, tapi jamuan tertentu. Nah, diberikan di daerah tertentu atau apabila atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK. Kalau pelaksanaan pekerjaan itu apa? Contohnya ini, natura yang diberikan akibat keharusan suatu pekerjaan diantaranya dapat berupa seragam, memberi seragam bagi petugas keamanan, penginapan bagi kru pelayaran atau penerbangan, itu boleh karena keharusan pekerjaan. Gitu ya, natura. Atau natura yang diberikan harusan pekerjaan karena ditinggal di daerah tertentu, diberikan mes, diberikan makanan tadi ya, yang itu boleh dikurangkan. Oke. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan pada pemegang saham juga nggak boleh. Harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan selain tadi yang ditetapkan deductible itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh asal nyumbang gitu ya, pajak penghasilan. Jadi ini kebalikannya yang tadi. Oke. Nah, oke, gini. Tadi kriteria diberikan di daerah tertentu ini contohnya tempat tinggal bagi pegawai ini boleh buat keluarganya, pelayan kesehatan ya di daerah tertentu biasanya untuk daerah terpencil misalkan gitu ya, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga selain golf ya dan sebagainya itu boleh. Jadi fasilitas yang diberikan untuk di daerah tertentu misalkan memang dia nggak bisa akses. Nah, jadi ingat bahwa pajak ini terdiri dari dua ya, pendapatan dan biaya. Jadi ada dua pihak juga yang mengeluarkan dan yang menerima. Jadi konteksnya ini siapa? Kamu sebagai badan apa sebagai orang pribadi? Penghasilan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak bagi pihak yang menerima penghasilan bersangkutan gitu ya, merupakan biaya ya. Kan kalau dia dapat penghasilan kan ini biaya gajinya dia. Paham ya? Adalah
merupakan biaya-biaya dari pihak yang mengeluarkan pengeluaran terkait dengan penghasilan tersebut. Ya. Kalau dia non deductible berarti bukan objek pajak. Gitu ya. Kayak tadi contohnya mengenai masalah asuransi kesehatan yang dibayar oleh orang pribadi gitu, nggak boleh dikurangkan ya, yang boleh ya hanya pemberi kerja, makanya bukan objek pajak ya. Kalau dia dibayarkan oleh pemberi kerja ya di sini sebagai penambah objek pajak kan, asuransi kemarin ya kan di awal sebagai penambah objek pajak. Nah, terus yang bersifat resiprokalitas tuh bisa dua pihak itu loh yang kemarin kita bahas. Sumbangan, ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana. Ya, kayak warisan, ada yang jadi objek pajak, ada yang nggak jadi objek pajak. Imbalan dalam bentuk natura, ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu ya. Ketika dia dikenakan oleh bukan WP, yang kemarin ditanyain ya di grup itu, yang kelas C, yang diterima oleh bukan WP, WP yang dikenai final, WP yang norma perhitungan khusus juga disendirikan. Premi asuransi itu juga sama bagi orang pribadi ya, ada yang dia kalau yang dibayar sendiri sama pemberi kerja itu berbeda. Dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan, ini kemarin paham ya, jelas kalau bagi orang pribadi yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan berarti dia kalau kita menerima dibayari sama perusahaan berarti kita bukan objek pajak iurannya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan gaji kita 5 juta, kita dapat tambahan dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan itu 300.000. Jadi 300.000 itu bukan menambah objek pajak bagi orang pribadi. Tapi dia boleh sebagai pengurang deductible expense bagi pemberi kerja. Paham ya? Bagi pemberi kerja. Tapi bagi pribadi dia bukan objek pajak ketika itu dibayarkan oleh pemberi kerja. Oke. Bagian laba yang diterima anggota yang tidak terdiri atas saham. Jadi harus berupa kepemilikan. Saham itu kepemilikan. Gitu ya. Oke. Itu kira-kira. Nah, ini tugasnya. Silahkan dijawab. Gimana ya? Ini A-nya dihapus saja ya. Yang kali ini boleh deh pakai diketik, tapi ketik sendiri ya. Kalau kamu nyari dari internet, yuk diedit, disamakan fontnya, jangan asal copy paste gitu. Oke, jangan lupa besok minggu depan kita kuis sebentar ya, mereview hal-hal ini. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.